lagi dengan tema dapat bersama bisa dan episode 9 ini sih. Kali ini sebelum kita mulai, saya mau ngasih info ke kalian kalau mulai tanggal 3 sampai 7 Desember ini saya memutuskan untuk cuti PSBB. Sebenarnya ada beberapa kaidah ya. Yang pertama, jadi tujuan cuti PSBB hari ini sampai tanggal 17 ini adalah sebenarnya untuk mengawetkan controller. Jadi controller aku tuh yang baru dibeli tanggal 6 Oktober lalu itu tuh kan sampai sekarang kan masih nyala. Cuman kendala kecilnya itu adalah ini. Jadi kontrol di pad yang kanan kirinya itu bergerak sendiri secara tiba-tiba walaupun tanpa tersengat tanpa disadari. Jadi wajar sih yang namanya cuma baru beli kan, jadi pasti akan kerusakan seperti itu. Jadi saya pernah dibilangin sama mbaknya yang menjual itu tuh waktu itu kalau bisa ada garansinya ini harus sampai berapa 3 hari ya pesan. Tapi kalau kalian perlu hanya kalau pas cobain hanya nggak bisa. Kalau bukan nggak bisa. Jadi itu masalah kalau misalnya tidak bisa bawa ke sini lagi, bawa ke sanitasi. Tapi kalau misalnya kurang, kalau misalnya kan karena kondisi kan masih nyala. Tapi mungkin nanti ke depannya saya bakal melakukannya adalah cek ya, bukan beli yang baru ya, bukan ya. Saya tegaskan sekali lagi, bukan beli kontrol yang baru, tapi adalah cek kontrol ini nih merupakan satu perkara yang untuk para gamer atau bahkan pengecekan oleh ahlinya untuk memastikan apakah kontrol masih berfungsi baik atau tidak. Ini berapa penting supaya tidak terlalu butuh hemat biaya waktu juga. So, anggap aja cuti hari ini sampai tanggal 17 itu bisa berjalan dengan lancar ya, karena kan bulan Desember tuh jadi kemungkinan dalam 2 minggu lagi ini udah selesai ya vlog untuk tahun ini ya, untuk tahun 2023. Semoga berjalan lancar ya. Jadi doain buat kalian, karena minta doanya ya, semoga nanti cuti aku nanti itu bisa berjalan lancar terus. Jadi maaf ya sebenarnya terusnya kan ngevlognya dari awal dan tujuan. Mungkin karena aku mengalami menenangkan diri sebentar supaya terhindar dari masalah ketidaksabaran, dan merengek. Jadi saya udah bikin planningnya itu ada nanti kalau ke ITC itu sekitar tanggal 19 itu adalah cek controller. Sekali lagi cek controller, bukan beli ya. Terus tanggal 22-nya itu rencana kan mau ke Glodok nih rencana ke Glodok itu misalnya kalau uangnya hasil dari penjualan dagang baksonya cukup ya sekitar 300.000 lebih, kita bisa pakai uang tabungan hasil penjualannya orang tua aku ataupun tabungan aku ya kan 300.000 ke Glodok ya, sesuai arahan dari mbak yang tadi. Oke, jadi terus satu lagi yang paling terakhir penting sekali, jadi kedepannya juga kalau misalnya saya selesai melakukan cek, saya akan membuat jadwal secara berkala mengenai penggunaan di PSP atau PSPP supaya kenapa? Bukan hanya sekedar menghemat controller menjaga keawetannya saja, tapi juga membantu manajemen waktu ya, manajemen waktu untuk membuat materi katakin supaya rasa kebosananku akan hilang secara spontan. Jadi biar menjaga sikap gitu, jadi sikap bersabar itu juga berlaku. Nah, jadi mohon doanya ya, sekali lagi mohon doanya supaya moganya bisa berjalan dengan lancar, dan ini dalam waktu 2 minggu lagi vlog saya akan berakhir. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang biografi mengenai Tante Rina yang hari ini tepat di tanggal 3 Desember adalah berkurang usianya ke 45. Tante Rina, kalau Tante Rina baca vlog ini saya bilang ya, Tante Rina ini juga merupakan ibu sambung dari Nabila dan Nadine, dan juga ibu kandungnya Keisha. Dia juga suami keduanya Om Ipan, dan juga ini guys, masih tetap menjaga menantu bagi bagian keluargaku juga ya. Jadi Tante Rina ini dari sejak kecil ditinggal ayah, dipaksa menikahnya tahun 2016. Udah lama kan, udah 7 tahun kali ya. Akhirnya udah 7 tahun, 8 tahun masa pernikahannya ya. Jadi dikaruniai orang anak yang bernama Keisha, merupakan sepupunya Nabila adiknya Nabila dan Nadine juga. So, karena Nadine sekarang bekerja sebagai mengambil kuliah kedokteran, jadi bisa disarankan nanti Casey juga akan bersikap seperti layaknya Casey dengan pekerjaan berbeda. Dan Rina mungkin aku tahu aku memang seorang sepupu yang belum bisa memberikan contoh yang terbaik untuk Casey, karena alasan orang tua saya katanya, kalau Tante mana-mana Casey takut. Wajar aja sih, karena aku memang kan Tante Rina harus tahu sebagai ibu, harus tahu mendidik Keisha dengan lebih ketat lagi. Karena kenapa? Karena aku Keisha udah baik aja sih, cuman yang paling berkurangnya itu apa? Waktunya. Jadi waktu memang nonton itu harus dibatasi juga loh. Terus kan kasihan opa sama oma, kan TV-nya kan masih harus berkali-kali kan harus servis. Jadi Tante Rina harus jaga perilaku Keisha juga ya. Jadi mohon doanya semoga Tante Rina selalu sehat walafiat, panjang umur, dan selalu diberikan kemudahan dan perlindungan oleh Allah SWT, dan semoga
mendidik Keisha dengan sepenuh hati, kayak Tante Rina bisa mendownload video-video yang udah aku beri untuk Keisha ke Terabox akunya ya. Ada kok di HP Tante Rina dari Sekudono, jadi Tante Rina tinggal mendownloadnya aja terus masukin. Kalau atau bisa nanti kapan-kapan dalam waktu kedepannya nanti kalau dapat THR saya akan beliin ini deh Keisha atau memberi Keisha harddisk SSD khusus untuk ini supaya Keisha nggak membosankan kalau di rumah terus atau kalau di rumah oma ya. Dan kalau misalnya Omipan sama Tante berjualan ya sama seperti muda bisa menyenangkan ya. Oke, itu video kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa dibahas follow sosial media aku kemudian bisa lebih tahu apa harapan doa dari kalian untuk Tante Rina ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.